Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video seminar outline saya. Perkenalkan, nama saya Peggy Victoria, NIM D1011611052. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing dan penguji saya yang telah menyediakan waktu untuk menonton video seminar outline saya. Terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, yaitu Bapak Insinyur Muhammad Indrayadi MT, kemudian dosen pembimbing kedua saya yaitu Bapak Insinyur Saparudin Muhammad Nuh MT, kemudian dosen penguji utama yaitu Bapak Insinyur Rafi MSc, kemudian dosen penguji kedua yaitu Ibu Riani Pratiwi STMT. Baiklah, saya akan mulai presentasi seminar outline saya yang berjudul Analisa Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu IAIN Pontianak. Pertama, sistematis proposal, berisi bab 1 yaitu pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, kemudian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pertama, pendahuluan, latar belakang. Pekerjaan konstruksi merupakan suatu kegiatan yang waktu pelaksanaannya terbatas dan bersifat sementara, yaitu sebelum pelaksanaan pembangunan biasanya antara pengguna jasa dan penyedia jasa telah menentukan waktu awal dan akhir pelaksanaan pekerjaan. Agar pekerjaan konstruksi selesai tepat pada waktu, maka diperlukan manajemen konstruksi, yaitu sebuah disiplin ilmu dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuan konstruksi. Seperti halnya pembangunan gedung laboratorium terpadu IAIN Pontianak yang diharapkan agar selesai tepat pada waktunya, sehingga diperlukan perencanaan pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan sehingga kegiatan konstruksi dapat selesai tepat pada waktunya. Kemudian rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana perencanaan pelaksanaan yang baik agar pelaksanaan konstruksi efisien dan efektif sehingga keterlambatan dalam penyelesaian konstruksi dapat dihindari. Adapun tujuan penelitian yaitu merencanakan pelaksanaan yang baik agar pelaksanaan konstruksi efisien dan efektif sehingga keterlambatan dalam penyelesaian konstruksi dapat dihindari. Manfaat penelitian ini diharapkan yaitu sebagai bahan acuan dalam memperdalam dan mengembangkan ilmu manajemen operasional dan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian yang akan mendatang. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan konstruksi untuk lebih optimal dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan konstruksi. Adapun pembatasan masalah penelitian ini yaitu yang pertama, lokasi yang akan diamati adalah pembangunan gedung laboratorium terpadu IAIN Pontianak yang berlokasi di Jalan Letnan Jenderal Suprapto nomor 19 Pontianak. Perencanaan pelaksanaan hanya difokuskan kepada pekerjaan struktur dan hanya berhubungan dengan waktu, material, dan tenaga kerja. Adapun penelitian ini menggunakan software Microsoft Project 2016 dan menggunakan PDM sebagai dasar perhitungan. Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian tugas akhir ini, maka saya paparkan beberapa penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan sebelumnya beserta hasil penelitiannya, sekaligus untuk menghindari adanya duplikasi. Berikut penelitian terdahulu yaitu dari Saudara Audina Aurelia pada tahun 2019 dengan judul penelitiannya Penerapan Metode Monte Carlo pada Penjadwalan Pekerjaan Proyek Konstruksi pada studi kasus proyek pembangunan gedung di Tres Krimsus Polda Kalbar. Kemudian selanjutnya Saudara Dodi Wahyudi pada tahun 2011 dengan judul penelitiannya Analisa Manajemen Waktu Penjadwalan Proyek Pembangunan Gedung Sekolah menggunakan metode AON. Kemudian Saudara Billy Satriananda pada tahun 2019 dengan judul penelitiannya Perencanaan Penjadwalan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Universitas Jember dengan menggunakan metode PERT. Dari beberapa penelitian tersebut terdapat perbedaan penelitian. Yang pertama, subjek penelitian berupa tujuan dan manfaat penelitian yang akan diteliti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bab 1. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pekerjaan yang berada pada jalur kritis menggunakan metode jaringan kerja
PDM. Untuk objek penelitian pada penelitian ini menggunakan pada pembangunan gedung laboratorium terpadu IAIN Pontianak. Selanjutnya, penjelasan mengenai proyek konstruksi. Pengertian proyek konstruksi menurut para ahli, yaitu menurut Dipo Husodo dan Cokroaminojo, saya rangkum menjadi proyek konstruksi diartikan sebagai serangkaian kegiatan dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia secara efektif dalam jangka waktu yang terbatas yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada 3 hal penting menurut Imam Soeharto mengenai proyek konstruksi. Yang pertama, biaya, kemudian waktu, kemudian yang ketiga adalah mutu. Selanjutnya, jenis kelompok proyek konstruksi menurut Ervianto pada tahun 2005 yaitu ada 2. Yang pertama, bangunan gedung, kemudian bangunan sipil. Selanjutnya, penjelasan mengenai manajemen konstruksi. Adapun pengertian manajemen konstruksi dari KBBI, kemudian Wikipedia dan Hussein, saya rangkum menjadi manajemen konstruksi adalah ilmu yang mempelajari dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian pada suatu konstruksi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga tercapainya tujuan konstruksi yang optimal. Kemudian fungsi manajemen menurut George R. Terry pada Soekarno tahun 2011 yaitu ada 4. Pertama, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya, penjelasan mengenai penjadwalan konstruksi. Penjadwalan konstruksi menurut Herjanto pada tahun 1999 adalah pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi. Secara umum, penjadwalan bertujuan untuk meminimalkan waktu proses, waktu tunggu langganan, dan tingkat persediaan serta penggunaan yang efisien dari fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan. Penjadwalan disusun dengan pertimbangan sebagai berbagai keterbatasan yang ada. Selanjutnya, faktor yang melatar belakangi penjadwalan konstruksi menurut AGCA pada tahun 1982 yaitu yang pertama, identifikasi aktivitas-aktivitas proyek, kemudian yang kedua, estimasi durasi aktivitas, kemudian yang ketiga, penyusunan rencana kerja proyek, kemudian yang keempat, penjadwalan aktivitas-aktivitas proyek, kemudian yang kelima, peninjauan kembali jadwal, dan keenam, penerapan jadwal. Manfaat penjadwalan konstruksi menurut Hussein pada tahun 2009 yaitu memberikan pedoman terhadap unit pekerjaan, memberikan sarana bagi manajemen untuk koordinasi secara sistematis dan realistis, memberikan sarana untuk menilai progres pekerjaan, menghindari pemakaian sumber daya yang berlebihan, memberikan kepastian waktu pelaksanaan pekerjaan, dan sebagai sarana penting dalam pengendalian proyek. Kemudian, jenis metode penjadwalan ada berupa kurva S, kemudian bar chart atau Gantt chart, kemudian ada CPM, kemudian ada PERT, dan kemudian ada PDM. Selanjutnya penjelasan mengenai Microsoft Project. Pengertian Microsoft Project dalam Wikipedia yaitu merupakan produk perangkat lunak manajemen proyek yang dikembangkan dan dijual oleh Microsoft. Adapun kelebihan penggunaan Microsoft Project menurut Fahru Razi pada tahun 2018, yang pertama, dapat melakukan penjadwalan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, dapat memperoleh informasi aliran dana selama periode secara langsung. Kemudian mudah dalam melakukan modifikasi ataupun rescheduling. Selanjutnya, penyusunan penjadwalan yang lebih mudah dan waktu yang singkat. Kemudian langkah-langkah dalam melakukan penjadwalan dengan menggunakan Microsoft Project 2016 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan program Microsoft Project 2016, kemudian mengganti simbol dolar dengan Rp pada tab file, kemudian pilih option dan klik display. Kemudian mengatur penanggalan dan jadwal kerja pada tab project, kemudian pilih change working time. Selanjutnya dapat memasukkan jenis-jenis pekerjaan ke dalam kolom task name. Kemudian memasukkan durasi pekerjaan ke dalam kolom duration dan memasukkan tanggal mulai pekerjaan ke dalam kolom start. Secara otomatis pada kolom finish akan terisi. Selanjutnya memasukkan hubungan keterkaitan pekerjaan ke dalam kolom
predesesor seperti SS, SF, FS, dan FF. Selanjutnya, dapat mengisi daftar sumber daya pada research sheet. Kemudian, mengisi sumber daya yang diperlukan ke dalam kolom resource name pada sheet Gantt chart. Lanjutkan, setelah penjadwalan selesai, selanjutnya buka network diagram dengan mengklik tanda panah pada group view dalam tab task untuk menampilkan jaringan kerja. Dari jaringan kerja tersebut dapat dilihat pekerjaan yang berada pada jalur kritis ditampilkan dengan format warna merah. Kemudian selanjutnya metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian analitis untuk mengevaluasi perencanaan pelaksanaan yang sudah direncanakan pada pembangunan gedung laboratorium terpadu IAIN Pontianak. Pertama, objek dan subjek penelitian, yaitu pada penelitian ini objeknya adalah pembangunan gedung laboratorium terpadu IAIN Pontianak, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah analisa perencanaan pelaksanaan pembangunan gedung laboratorium terpadu IAIN Pontianak. Kemudian metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa data primer, yaitu urutan pekerjaan proyek dan hubungan keterkaitan antara aktivitas pekerjaan. Kemudian data sekunder berupa time schedule proyek, rencana anggaran biaya, serta gambar dan desain perencanaan. Adapun analisa data pada penelitian ini dilakukan analisa data sekunder dengan menghitung RAB sehingga didapat volume, bobot setiap pekerjaan, beserta durasi masing-masing pekerjaan. Selanjutnya membuat jaringan kerja menggunakan dasar perhitungan PDM dengan bantuan aplikasi software Microsoft Project untuk mendapatkan jalur kritis pada pekerjaan konstruksi. Kemudian membuat kesimpulan dari hasil analisis perhitungan berupa total waktu tercepat dan terlama untuk menyelesaikan kegiatan konstruksi yang diteliti. Kemudian tahapan penelitian ada 5. Yang pertama, pengumpulan data primer dan data sekunder. Selanjutnya yang kedua, identifikasi kegiatan. Kemudian yang ketiga, estimasi durasi kegiatan. Kemudian yang keempat, analisis ketergantungan antar kegiatan. Kemudian yang kelima, membuat jaringan kerja dengan PDM. Berikut diagram alir penelitian atau flowchart. Itu dimulai, kemudian permasalahannya berupa rumusan masalah dan tujuan masalah, kemudian pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder, kemudian dilanjutkan pengolahan data berupa identifikasi kegiatan, estimasi durasi kegiatan, analisa ketergantungan antar kegiatan, dan membuat jaringan kerja. Selanjutnya melakukan pembahasan dan kemudian membuat kesimpulan dan saran. Selesai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.